Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Agama Islam akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Timeline Pemahaman Manusia tentang Tuhan dan Penjelasan Fakta Saintifik Keberadaan Tuhan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Shina Alvira Prasetya sebagai moderator. Selain itu, saya juga bersama ketiga teman saya, yakni Naila Astramivia, Ula Dewi Masyita, dan Nanda Dika Alfangga. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman manusia tentang Tuhan. Yang pertama, manusia itu memahami bagaimana Tuhan itu dari bentuk paling sederhana dengan percaya bahwa Tuhan itu matahari atau bulan ataupun hewan sejenisnya. Kemudian berkembang dengan kepercayaan pada dewa. Selanjutnya terdapat 2 poin. Yang pertama, animisme, yaitu kepercayaan sederhana yang ada di zaman jauh sebelum Masehi, di mana manusia itu percaya bahwa matahari, bulan ataupun hewan-hewan di sekitarnya, tumbuhan di sekitarnya adalah Tuhan. Kepercayaan ini hadir karena manusia saat itu berpikir masih dalam konteks sederhana, belum sekompleks sekarang. Dan poin yang kedua yaitu adanya mulai munculnya kepercayaan pada dewa, di mana manusia sudah berpikir lebih logis daripada sebelumnya dan percaya bahwa adanya dewa yang lebih kompleks dan lebih dapat dipercaya sebagai adanya Tuhan. Teori simulasi. Nick Bostrom pada tahun 2003 mengemukakan bahwa alam semesta bisa jadi adalah simulasi komputer, sebuah gagasan yang didukung oleh tokoh sains seperti Elon Musk dan Neil deGrasse Tyson. Teori ini mengimplikasikan bahwa harus ada entitas yang menciptakan dan mengatur simulasi tersebut. DNA sebagai bukti keberadaan Tuhan. Francis S. Collins, ketua proyek penelitian gen manusia, menyatakan bahwa DNA manusia yang sangat kompleks merupakan bahasa Tuhan dan bukti adanya desain cerdas di balik penciptaan kehidupan dan melampaui kemampuan intelektual manusia. Kali ini saya akan memaparkan timeline pemahaman manusia tentang Tuhan. Ada 3 poin. Yang pertama, melalui perkembangan agama dan konsep monoteisik. Pada tahap ini, konsep ketuhanan mulai terorganisir lewat agama-agama besar. Misalnya dalam Islam, Tuhan diperkenalkan sebagai Tuhan yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, serta memiliki sifat-sifat mulia. Yang kedua, ada melalui filsafat dan akal. Manusia mencoba memahami Tuhan dengan menggunakan akal dan logika, dengan mengamati alam semesta. Akal dijadikan dasar untuk membuktikan keberadaan Tuhan dari sudut pandang yang rasional. Yang ketiga, melalui pengalaman spiritual dan moral. Selain akal, pengalaman batin, moral, serta keindahan alam juga menjadi dasar keyakinan. Manusia dapat merasakan kehadiran Tuhan melalui pengalaman pribadi, pengalaman moral, maupun saat mengagumi ciptaannya. Jadi dari ketiga aspek ini, agama, akal, dan pengalaman spiritual, manusia terus berusaha mendekatkan diri serta memahami keberadaan Tuhan. Keberadaan alam semesta dan ketidakseimbangan materi. Studi menunjukkan bahwa alam semesta seharusnya tidak dapat bertahan lama karena seharusnya jumlah materi dan antimateri itu sama, yang akan menyebabkan kehancuran terjadi. Namun, kenyataannya, materi lebih banyak sehingga alam semesta ada, sebuah fenomena yang belum dapat dijelaskan secara ilmiah. Selain itu, partikel Higgs boson yang memberikan massa pada benda-benda juga menunjukkan adanya aspek misterius dalam penciptaan alam semesta. Itu dia hasil presentasi dan juga diskusi yang dapat saya sampaikan bersama ketiga teman-teman saya yang lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam presentasi kami pada hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.